Sekilas Hudsonian, paling enak menjelaskan itu dengan ilustrasi. Ilustrasi sederhana, katakan Anda sahabat semua sedang diskusi dengan saya, dan saya adalah Presiden Indonesia. Andai loh, ya. Sebagaimana sahabat pembaca tahu semua, saya sebagai penganut ekonomi Hudsonian, menganggap tidak perlu ada bank sentral. Jadi saya akan bubarkan Bank Indonesia, saya jadikan hanya ada Direktoral Jenderal atau Dirjen. Namanya Dirjen Moneter, di bawah Kementerian Keuangan, jadi pindah posisinya di bawah Menkeu. Dengan demikian, kita nggak perlu pusing dengan IMF dan World Bank yang bercokol di BI, karena mereka di bawah Menkeu. Secara pasal Undang-Undang 45 kita kuat karena jabatan presiden. Dibantu para menteri. Jadi kuat, kita menganut presidensial, kan? Yaitu cara terbaik dalam tata kelola keuangan negara, maka Anda sahabat saya sebagai pebisnis yang berani, kita memutuskan akan membangun 100.000 unit rumah dalam waktu 3 tahun ke depan, katakan nilainya diperlukan dana 50 triliun untuk 100.000 rumah susun di tengah kota, saya akan katakan, saya berikan uang tersebut lalu kembalikan uang tersebut ke negara dalam 5 tahun tanpa bunga, orang yang beli rumah tadi bayar langsung balikan ke negara, uang tersebut saya minta Menkeu cetak dari angin saja. Sekali lagi, ikuti Hudsonian ya, bukan Keynesian. Lalu syarat berikutnya, barang harus 100% lokal, tidak boleh ada unsur impor, pabrik besi nyala. Pabrik semen nyala, semua memproduksi, bata, kusen, dan lain sebagainya sampai SDM semua lokal, maka ketika bangunan jadi, karena tak ada bunga, harga murah, ketika 5 tahun kemudian 50 triliun balik ke Menkeu, uang tersebut dibakar. Maka tidak ada anjing pudel inflasi yang menakutkan tadi terjadi. Ada 100.000 unit bangunan dibuat dari tin air, dari angin, dan tidak akan ada inflasi, masih kurang masuk di pikiran. Kita berikan lagi contoh lain lagi. Sekarang kita membuat nation interest. Tujuan negara kita adalah GDP menjadi 3 kali lipat dari sekarang yang $3.800 per kapita jadi 10.000 dalam 5 tahun, bisakah? Loh, ini harus bisa. Kita kan Hudsonian, begini ilustrasi lain lagi, kirim agen intelijen kita ke Papua New Guinea, cari orang di sana yang dekat dan berpengaruh dengan Perdana Menteri di sana. Tidak perlu Perdana Menterinya, cukup presidensinya, orang di sekitar Perdana Menteri yang akan menjadi agen kita. Katakanlah setelah 2-3 tahun, kita mendapatkan orang di sana yang bernama Larry. Lalu kita bilang kepada si Larry tadi, "Hey Larry, bilang kepada PM Anda, bikin proyek yang banyak, proyek jangka panjang, proyek yang lama balik modalnya, tetapi ada streaming income-nya. Kalau bikin jalan, ya jalan tol, jangan jalan umum, kalau jalan umum, rakyat yang untung, kalau jalan tol kan negara yang untung, buat dam, pelabuhan laut, bandara, pokoknya yang lama balik modalnya, uangnya, katakan kepada Larry, uangnya ada, kamu tinggal kerja saja." Setelah Larry meyakinkan PM Papua New Guinea tersebut maka proyek $1 billion ada. Lalu apa yang Indonesia lakukan? Kita cetak uang lagi, out of thin air, dari angin, kita cetak rupiah, lalu kita terbitkan surat utang ke Papua New Guinea. Surat tadi kita berikan ke perusahaan Indonesia untuk dicarikan, buat bayar besi, semen, bata, batu, paku, baut, sampai SDM, semuanya harus Indonesia. Tidak ada produk lokal Papua New Guinea sama sekali. Lalu kita bangun jalan tol, pelabuhan, irigasi, dan lain sebagainya, kemudian mulailah Papua New Guinea mencicil dolar ke Indonesia, setiap dolar masuk, senilai yang sama pula rupiah kita bakar. Kita namakan inisiatif Indonesia tersebut dengan nama jalur rempah. Ini kita pakai ke Timur Timur, Filipina, Laos, Kamboja, pokoknya kemana saja negara, di bawah Indonesia, dolar pun masuk deras. Ekonomi Indonesia kencang berjalan, pabrik besi milik Indonesia swasta sebesar Krakatau Steel. Misalnya ada 10, pabrik semen ada 20, semuanya tumbuh pesat. Strategi ini digunakan pada 2008, oleh sebuah negara besar yang berani melakukan hal baru demi menantang hegemoni. Inilah keilmuan Hudsonian yang dipakai negara tersebut. Michael Hudson sejak 2005 memang dipakai sebagai salah satu penasihat keuangan dan perancangan, the new normal, di negara besar tersebut. Saat ini sebenarnya Emer Hudson punya hal baru yang sangat cocok untuk kita, mudah-mudahan saja kitanya minat. Tapi, kalau masih tidak minat dan masih suka dengan Keynesian yang nggak apa. Apa, setidaknya diskusi rutin kami membuat saya pintar sedikit, walaupun belum bermanfaat.
Hahaha, sahabat sekalian, bersama buku ini kita memulai keberanian kita, bukan hanya membangun ekonomi keluarga, tetapi membangun ekonomi dunia dengan tatanan, the new normal, berbasis anti-kemesian. Saya ingin mencoba berbagi banyak hal yang berani, yang baru, dan semoga bisa menjadi pelajaran ilmu ditambah ketekunan sahabat semua untuk menciptakan keberuntungan. Dengan ketekunan, kita akan berilmu. Dengan ilmu, kita akan mengerti cara cepat menyelesaikan masalah.